Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Yudhika Mustarina dari PS 3C. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis proyek saya yang berjudul Seblak ID Curug. Masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru untuk meningkatkan kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Mereka juga kreatif dalam membuat jajanan dari berbagai daerah. Dalam hal ini, Toko membuat jajanan khas Bandung yang sudah tidak asing lagi didengar atau dirasa oleh masyarakat. Kota Curug ini mayoritas menyukai jajanan dengan rasa pedas, yaitu seblak ayam Curug. Seblak adalah camilan khas dari Bandung yang sudah meluas hingga ke pelosok negeri. Makanan yang mempunyai ciri khas rasa yang pedas dan enak ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat, terutama anak sekolah, karena harganya yang relatif murah dan mudah didapat dan pengolahannya pun sangat mudah. Produksi bisnis pembuatan seblak ini dijalankan untuk menambahkan pemasukan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari. Visi dan misinya, yang pertama itu menciptakan dan mengembangkan makanan khas Bandung yang kenyal dan pedas sehingga dapat disukai oleh masyarakat Curug. Yang kedua, meningkatkan makanan atau jajanan yang enak dengan harga yang relatif murah sehingga terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Terus ada misinya, yang pertama, membuat seblak dengan beraneka ragam dengan berbagai hiasan-hiasan makanan lain yang dicampur sesuai dengan kesukaan konsumen yang membeli. Yang kedua, menciptakan kreasi serta inovasi dalam penyajian produk sehingga terlihat lebih menarik daripada pesaing. Yang ketiga, menjaga kualitas serta cita rasa produk dan memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen. Data perusahaannya, yang pertama nama perusahaannya itu Seblak Ayam Curug. Lalu yang kedua, bidang usahanya itu di kuliner makanan. Yang ketiga, jenis produknya itu ada seblak, bakso, pempek kulit, indomie tulang. Terus yang keempat itu alamat perusahaannya itu ada di Gang Banten nomor 19 Talangbeni di seberang Salon Nana. Nomor teleponnya itu 0821 8054 8503 dan alamat emailnya itu serelafoodcourt@gmail.com. Konsep usahanya di Seblak Ayam Curug ini menyajikan berbagai menu. Yang pertama ada seblak original, seblak cunihin, seblak komplit, indomie tulang, pempek kulit, dan bakso. Aspek pasarnya dengan memberikan sampel seblak yang akan dijual ke pasaran kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah produksi seblak. Memiliki toko offline di wilayah Gang Banten nomor 15 Talangbeni seberang Salon Nana. Membuat media sosial terkonsep dengan tampilan yang bagus, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Camilan seblak ini ditujukan kepada semua masyarakat yang menyukai rasa pedas. Rasa pedas dari seblak bisa di-request sesuai pesanan konsumen. Target pemasarannya, yang pertama ada aspek primer yang menargetkan anak sekolahan sampai orang dewasa. Lalu yang kedua ada aspek sekunder yang menargetkan segala usia mulai dari anak sekolahan, mahasiswa, dan juga sampai usia tua. Yang ketiga ada aspek tersier yang menargetkan semua kalangan orang-orang yang tidak terlalu menyukai seblak, namun mungkin tertarik membeli seblak untuk acara satu kali seperti piknik perusahaan atau pertemuan keluarga. Di pesaingnya, makanan seblak ayam Curug ini mudah untuk memiliki banyak pesaing di berbagai daerah, terutama kota yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Untuk menghindari persaingan sesama pedagang seblak, usaha ini ditambah dengan sistem COD atau diantar ke rumah sehingga memudahkan konsumen untuk tetap di rumah saja dan tidak perlu keluar untuk membeli makanan. Varian pedas mulai dari level 0 sampai level 5 dengan harga yang sama ini membuat daya tarik tersendiri bagi konsumen. Ada aspek, yang pertama aspek finansial. Usaha bisnis seblak ayam Curug ini dari aspek finansialnya mencakup biaya penggunaan modal, penyusutan, aliran kas, pajak penghasilan, dan metode penilaian investasi. Terus yang kedua ada aspek resiko. Bisnis seblak ayam Curug dari aspek resikonya melihat dari resiko pemasaran, resiko operasional, resiko keuangan, resiko sumber daya alam, dan resiko pasar. Terus yang ketiga aspek hukumnya, bisnis seblak ayam ini mencakup tentang legalitas usulan bisnis yang dioperasikan. Ini berarti bahwa bisnis seblak ayam yang didirikan dan dibangun di wilayah Curug harus memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah Curug. Aspek teknis dilihat dari 7P. Yang pertama ada produk. Memiliki berbagai macam pilihan topping atau isian dari seblak yang disediakan dan sudah pasti terjamin kualitas dan kesegaran dari bahan-bahan yang disediakan. Terus yang kedua ada place. Itu untuk pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi admin yang telah tertera di sosial media seblak kami. Dan juga pemesanan dapat dilakukan melalui marketplace yang telah bekerja sama dengan kami.
Terus yang ketiga ada price. Price itu yang menyajikan berbagai macam menu. Yang pertama ada seblak original dengan isian kerupuk, bakso aci, cuanki tahu, batagor dengan harga 10.000. Terus ada seblak cunihin yang memiliki isian tulang, batagor, bakso, siomay mini dengan harga 10.000. Lalu ada seblak komplit yang isinya ada mie, batagor, kerupuk, sayur, tulang ayam, tahu, bakso, dan siomay dengan harga 15.000. Terus ada indomie tulang yang isiannya mie, tulang ayam, dan sayur dengan harga 10.000. Ada pempek kulit yang isiannya ada kripsi belah isi cabai udang kecap dengan harga 15.000. Lalu ada bakso dengan harga 10.000. Lalu yang keempat ada promotion, melakukan kerjasama dengan berbagai influencer dalam bentuk paid promote atau endorsement dan juga memberikan potongan harga jika membeli produk dengan jumlah tertentu. Terus yang kelima ada people, karyawan dan pemilik usaha bisnis ini sangat terampil dalam membuat dan menyajikan seblak dengan baik. Mereka juga sangat ramah dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Terus yang keenam ada proses. Di sini memiliki proses pembuatan seblak yang sangat efisien dan ramah lingkungan. Mereka juga menawarkan layanan pelanggan yang baik seperti pengiriman cepat dan kemudahan dalam pembayaran. Terus yang ketujuh ada Psycho Evidence. Toko seblak Aing didesain dengan baik dan menawarkan suasana yang nyaman dan hangat bagi para pelanggan yang ingin menikmati seblak mereka. Kemasan produk juga didesain dengan baik dan menarik perhatian konsumen. Ada analisis SWOT. Yang pertama ada stretch atau kekuatan, memiliki packing tahan panas sehingga memudahkan pelanggan dalam memanaskan produk. Lalu ada bahan baku mudah didapat, modal yang relatif terjangkau, dan harga terjangkau. Terus ada weakness atau kelemahan, itu produk tidak tahan lama. Jika mengalami perubahan cuaca, kualitas produk jadi menurun. Pembuatan produk hanya sesuai pesanan, susah mendapat kepercayaan jika penjualan lewat media sosial online. Terus yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada peluang besar untuk dikembangkan. Terus yang kedua keuntungannya cukup besar, modal tidak terlalu banyak masyarakat Indonesia yang menyukai makanan pedas. Terus yang terakhir ada threats atau ancaman. Itu memiliki produknya mudah ditiru oleh siapapun, banyak pesaing produk serupa dengan menawarkan harga yang relatif murah, terus harga bahan baku yang kurang stabil sehingga mempengaruhi harga jual. Lalu di aspek profitabilitasnya, pendapatan per harinya itu harga per porsinya itu 10.000, di kurang lebih 100 porsi itu jadi per harinya itu pendapatannya itu 1 juta. Terus pendapatan per bulannya itu ada 25 juta. Terus dari rincian modal dan pendapatan yang tercantum di atas, maka kemungkinan keuntungan dan laba yang didapat tiap bulan itu sebagai berikut. Nah, pendapatan per bulannya itu 25 juta, modal per bulannya itu 6 juta, dan laba yang didapat adalah 19 juta. Itulah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.